بسم الله الرحمن الرحيم Tidak ada wakafnya kan? Ada wakafnya enggak? Ada tanda wakaf enggak? Ada tanda wakaf enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti satu ayat enggak ada ya. Mungkin ayat ini masih membicarakan perang Badar ya. Ya, perang Badar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kemenangan dalam perang Badar? Padahal jumlahnya kan begitu kecil, sedikit. Cuma 313 ya. Jumlah melungso ada 1000 orang. Terjadi pada tahun kedua Hijrah. Terjadi pada di Bukit Badar, namanya perang Badar. Ya. Liyaqta'a tarafam ada fayang qalibu kah? Au yakbitahu au yang qalibu. Oh, fayang qalibu pakai fa fayang. Berarti ini enggak ya? Enggak ya? Ya. Kalau fa berarti kan pakai ini. Gabungkah kafanya? Gabungkah? Gini kah? Biar jelas. Ya? Apa? Fayang qalibu. Ini enggak. Ini pula. Sayang. Jadi begini ya. Gitu kah? Yang kalibuha ibin, yang kalib bolak balik, kembali artinya.
Ghaibin tidak membawa apa-apa. Ya. Ini kalau di Jawa ini namanya Arab pegon kayak gini itu, Arab gandul. Kalau pesantrenan ya ini Arab gandulan ini, digandul. Ini yang menggagas kayak gini nih. Ini Sunan Kalijaga ini menggagas ini Arab pegon. Namanya Arab pegon atau Arab gandulan. Artinya itu. Ini ada maksud-maksud tertentu kayak gini. Ini kalau orang udah bahasa nawu, bahasa sorof, ini biasa cukup dikasih tanda-tanda saja, tanda-tanda unsur. Ya. Liyak to'a. Kofnya kolkola sugro. Nama kolkola itu tidak. Makhrajnya itu kembali kepada asal sifat hurufnya, itu namanya kolkola. Kolkolatun. Ya jama'uha qad bu jadi ya. Tajwid Hidayatus Sibyan. Qalqalatun ya jama'uha qad bu jadi gitu. Qad ba jim dal tok itu huruf qalqa. Bayyin lada waqafin wasak nin tursyadi ya. Bayyin, terangkanlah, jelaskanlah ya pada waktu wakaf maupun selain daripada wakaf ya. Liyak kok ta'atarafan laqad gitu. Ahad talahab ya. Kembalikan kepada asli sifat hurufnya, semula itu namakan huruf qalqalah. Ya, mencuma qalqalah ada qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Kalau tidak bertemu dengan satu-satu misalnya sama-sama dengan huruf qalqalah yang dua-duanya mati ya, maka dinamakan qalqalah sugro ya. Liyak ta'a tarafam tanwin berjumpa dengan mim apa tahu enggak in Water. Anu kamu. Itu biguna. Ya. Itu kan biguna. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Arabnya? Water bisa enggak water? Coba betul. Enggak, kalau di pesantren itu biasa dulu itu ya, saya kalau di pesantren begitu balik pesantren dicoba sama kiainya. Ya, hasilnya tuasnya dia belajar di pesantren dia ingat enggak ada pelajaran dia. Biasanya dicoba di situ. Ada enggak kiai belajar enggak gitu. Biasanya gitu. Ya, kalau kiai-kiai itu anak kiai apa itu biasa. Anakku belajar enggak di pesantren. Ya. Idgham itu menurut bahasa, yang menurut bahasa ini, ya nah, bahasa lugat, ya indal lugat, ya indal lugat il Arabiyah menurut bahasa Arab, ya akhalu syai' ma'a syai', ya memasukkan benda yang satu kepada benda yang kedua itu disebut idgham. Kalau menurut indal ilmu tahjwid, tidak idkhalu harfil awal ila harfi sani. Itu ingat-ingat ya. Kalau menurut bahasa tajwid, memasukkan bacaan huruf yang pertama, ya tidak. Terus dimasukkan kepada huruf yang kedua, artinya dilebur. Ya, dilebur ke sini. Ya, itu dinamakan idgham. Nah, idgham itu banyak macamnya ya, banyak sekali. Idgham biguna, idgham bilaguna, ya idgham ya macam-macam lah. Idgham mislan, idgham jingsi, macam-macam ya. Itu pengertian daripada idgham. Kalau disabdu berarti tinggal ditambah
katnya. Kalau sabdi ini memakan 2 harokat, maksudnya memakan 2 gerakan. Itu harokat itu gerakan bahasa Arab itu ya. Taharrakatun syajaratun berarti tanaman itu bergerak gerak gitu ya. Jadi di situ ya. Jadi kalau ini ada sabdunya berarti apa? Berarti harokatnya ditambah 1. Yang tadinya 2 ditambah 1 karena ada sabdu berarti 3 harokat. Tidak harokat hampir sama dengan 1,5 alif. Karena 2 harokat 1 alif itu ya. Tarafam minal ladzina kafaru gitu ya. Caranya ya. Minal ladzi ya ini idgham juga ini. Ladzi ini yang disabdu ini idgham juga. Ya, tapi bukan idgham bi guna, idgham bila guna karena huruf sabduan. Tasjid. Jadi hurufnya ada double, gerakannya ada double. Minal ladzi ada tekanan. Ya, kalau harokatnya ada 2 berarti hurufnya double berarti ada tekanannya. Minal ladzi fam minal ladzi gitu. Tidak boleh minal ladzi gitu, tidak boleh. Harus ada tekanannya untuk membedakan antara yang idgham maupun yang bukan idgham dengan yang idgham. Jadinya matobi'i. Syaratnya ya menjadi huruf matobi'i harus jatuh setelah harokat kasroh. Syarat itu. Kalau harokat atas atau fathah tidak menjadi huruf matobi'i atau huruf mat. Huruf mat itu apa? Huruf yang harus dibaca panjang atau memanjangkan huruf yang harus dibaca panjang itu arti mat. Ingat. Mat. Ya. Kafaru. Runya bacaan apa? Masih ingat enggak? Patur sekarang ini patur. Ayo tur. Ini apa patur? Enggak apa? Bisa enggak? Ayo tur. Ya kita belajar sama-sama. Masih ingat enggak tajwid tur? Hah? Kunjol. Hah? Baca ismu hasil alasannya ya di pesantren kan harus ada alasannya. Apa aja sebenarnya? Ayo apa aja harus? Hah? Alasannya? Ya. Ini kalau ini apa ini alifnya? Alifnya apa alifnya itu? Ini juga hamzah, alif juga. Hah? Ayo, apa ini? Ini alif ini alamat jamak. Namanya jamaknya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Alamat rofaknya buang nun. Taruhkan alif. Aslinya kafaruna. Ya. Patur pelajaran di pesantren sampai di mana Patur? Tajwid? Jurumiyah. Beriti belum ya? Beriti udah belum? Udah? Kamu? Sekelas enggak? Beda. Kamu? Sampai mana pelajaran nahwunya? Qaidul hilal. Apa qaidul i'rab? I'rab kan? Kitabnya kecil. Dulu Pak Ustadz pun belajar qaidul i'rab. Ya, ingat-ingat ya. Alamat ini namanya jamak mudzakkar salim ya. Alamat rofanya buang non, tetapkannya subutu alif. Itu namanya. Itu namanya. Lah kalau menurut ilmu tajwid, ini alif jamak ini anggap saja tidak dibaca. Masuknya ke sini. Ya dah huruf mat. Ini hurufnya mana? Huruf mat ini huruf yang wawu ini. Ya. Berjumpa dengan alif. Enak.
Satu kalimat apa dua kalimat nih? Au ini satu kalimat, kafaru satu kalimat, dua kalimat. Maka disebut dinamakan mad jaiz mungfasil. Mungfasil itu artinya dua kalimat itu mungfasil bisa. Ya, di situ. Dinamakan mad jaiz mungfasil. Adapun panjang bacaannya hurufnya itu khilafiyah. Ya, ikhtilaf. Para ulama ada yang membaca 5 harokat, ada yang membaca 4 harokat, ada juga yang membaca 1,5 alif, artinya 3 harokat. Ya, itu khilafiyah. Yang pastinya lebih besar, lebih panjang daripada mad badal atau matabi'i karena khilafiyah. Jadi tidak perlu dibahas terlalu. Yang membaca 3 alif, silakan membaca 5 harokat misalnya silakan, atau 2,5 alif. Yang membaca 2 alif atau 4 harokat silakan. Ya. Yang salah itu gimana Pak? Yang tidak membaca Al-Quran itu yang salah. Ya. Benar ya. Kita umat muslim wajib mengenal, wajib belajar tentang ilmu Al-Quran. Kalau wajib belajar ilmu Al-Quran, wajib pula kita belajar tentang ilmu tajwid. Itu hukumnya wajib, walaupun fardu ain bagi khalayak orang yang membaca Al-Quran itu wajib hukumnya. Fardu ain akhirnya. Ya. Aunya baca apa? Idhar, lin atau matlin. Ya. Ada yang mengatakan matlin, ya saya itu cenderung kepada idhar saja, idhar lin lah. Kalau mat kan dipanjangkan. Kalau ini kan kecuali kalau ada sabdunya baru dipanjangkan. Kalau tidak ada sabdunya cukup dibaca idhar lin saja lah. Ya. Ini sama waw mati. Tapi berbeda harokatnya, berbeda barisnya. Ini baris depan, ini baris atas. Ini domah, ini fathah, ini rofa, ini nasab. Ya. Rofa dengan nasab. Ya. Istitum. Kalau saya itu dulu belajarnya apes jabar gitu. Alif jabar alif ajari, alif apes u, a i u gitu. Bagian apes ya adanya ini. Nah, mah ini. Ini jadi idhar. Yakbitahum, yaknya dibaca idhar. Maksudnya kafnya itu dijelaskan yakbitahum akbar gitu. Akbar gitu. Jadi jelas gitu. Maksudnya kafnya tidak terlalu akibar, tidak terlalu. Cukup sedangnya akbar yakbitahum. Hukumnya sekarang kita yang bahas. Ini mem mati berjumpa dengan fa. Masih tidak ingat apa tuh? Oh, Pak Ustadz kan sudah ngajari itu dulu tajwid itu. Kamu itu belajar itu sama di pesantren belajar sungguh-sungguh enggak kamu? Hah? Apa coba? Hasil kamu dari belajar gimana? Kamu ayo. Ini mati dengan bertemu dengan Pak. Saya pintar. Idhar syafawi mati berjumpa dengan Pak dibaca idhar syafawi. Ya. Idhar itu jelas, syafawi itu tutuplah dua bibirmu. Akhirnya artinya kejelasan dalam menutup bibir kamu itu harus jelas. Idharnya itu memnya itu bitahum fayang qalibu khaibin gitu caranya. Ya. Itu. Cukup kalau kita membaca Al-Qur'an cepat, hafalan Quran cukup dikira-kirakan saja gitu. Yang pastinya jelaskan gitu. Ya, jangan diserantai terus. Ya, digandeng diseret terus. Itu. Bayang dan mati berjumpa dengan kaf dibaca ifa wa akhfiyanna indaba kil ahrufi jumlatuha khamsatun asrin fa'rifi. Kaidah itu namanya kaidah gitu.
Ya, kaidahnya ilmu tajwid kalau ifa gitu-gitu. Nah, kalau non mati berjumpa dengan qaf dibaca ifa. Ifa itu misalnya bacanya itu jangan bayang ming ing gitu, Bang. Itu kadang mendengung tapi macam sandung gitu. Aang darotahum am lam tungdirhum la yu'minun gitu. Ya. Kalibu ini apa? Ini seperti ini. Nah, ya, ini ya. Apa namanya? Apa? Bacaan matobi'i. Ini mah matobi'i. Ya. Bacaan matobi'i. Alifnya masih tetap diikutkan karena alamat jamak. Tidak boleh dibuang. Walaupun bagaimanapun keadaannya kalimatnya tetap diikutkan karena jamak. Tidak boleh menunjukkan arti banyak gitu. Ya. Kha bacaan mad wajib mutasil ya. Pengertiannya gimana pengertiannya? Pengertiannya itu. Bisa enggak? Kalau patur gimana patur? Masa gitu. Jadi ada alif, ya enggak? Hamzah, alif ini huruf mat, ini huruf mat. Huruf matnya mana? Alif ini adalah huruf mat. Ya, karena sebelumnya ada huruf harokat yang di garis atas atau fathah, ya enggak? Harus berjumpa dengan hamzah, hamzahnya ini satu kalimat ini. Satu kalimat. Maka dinamakan mat wajib mutasil. Untuk menandai bahwa ini lebih panjang dari mat tabi'i atau mat badal, pasti dikasih keloncaran kayak gini. Jadi tanda lebih panjang daripada mat tabi'i atau mat badal. Ini ada keloncaran ini bendera ini. Tanda. Nah, tanda liwat. Ya. Tanda makanya dikasih keloncaran ini. Kalau tidak ditandai ini, kamu yang tidak pandai berbahasa tajwid, maka kamu tidak paham. Kak ditandai kayak gini, tidak ditandai gini, kamu tidak ngerti. Mana yang lebih harus dipanjangkan, mana yang tidak. Kalau bagi orang awam, ditandai kayak gini, oh iya. Bagi yang sudah pandai tentang ilmu tajwid, kalau dipastikan kalau ada huruf mat berjumpa dengan hamzah, huruf mat berjumpa dengan hamzah, ya enggak? Dua kalimat, satu kalimat, tetap beda panjangnya. Nah, ini cukup kayak gini saja. Kalau Quran Quran Utsmaniyah kan kayak gini. Utsmani. Tidak ada kayak gininya. Mat-matnya. Ya. Bahkan kadang-kadang yang panjang ini yang ini itu kadang-kadang tidak diharokat, cuma kayak gini. Bagi orang awam susah nih membedakannya. Ya, bagi yang tidak belajar, bagi yang belajar nyaman ya. Ya. Ya, ini istilahnya mengenalkan. Ya, ibi mengenalkan. Karena kalau tidak dikenalkan itu tidak ngerti. Ya. Ya. Di situ. Tanda-tanda kayak gitu udah paham. Ada yang tanya ini, ibi binya di mana? Bacaan Anam apa anam? Mat aridi sukun. Matnya mana huruf matnya? Ya-nya huruf mat ya. Ya sukun ini jatuh setelah huruf yang di garis bawah atau kasrah. Ya-nya jadi huruf mat, artinya huruf yang harus dibaca apa? Panjang. Aridi artinya arid, datang baru. Ya, datang baru. Sukun mati. Huruf terakhir dimatikan padahal hidup. Ya, dimatikan padahal hidup. Maka gandilah, pindahkan harokatnya ini, panjangnya ini ke sini. Sini dimatikan, panjangnya dipindahkan ke sini. Jadi ini panjang. Ada yang mengatakan 3 alif, 2 alif, 2,5 alif, atau
6 harokat, 5 harokat, 4 harokat. Jadi dipanjangkan. Khaibin. Ya. Jadi caranya baca gini. Khaibi. Binya dulu, baru in. Khaibin. Itu baru matikan gitu caranya. Ya, caranya gitu cara bacanya itu. Jangan khaibin, enggak boleh. Harus matikan huruf matnya dulu dibaca, baru sukunnya terakhir. Khaibin. Baru gitu caranya. Tapi kebanyakan kita dengar khaibin. Jadi langsung dimatikannya. Harusnya tidak boleh dimatikan terlebih dulu, matnya dulu dihabiskan, baru non sukunnya diterapkan gitu. Khaibin. Itu caranya ya. Mudah-mudahan kita paham ya. Ada yang tanya tentang ini? Boleh? Atur mau tanya, Atur? Tanya? Siapa? Ini siapa ini? Nama Pak? Hah? Iqbal, lupa saya itu. Ada yang mau tanya Bang? Enggak ya? Ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Itu ya. Ayo, Bal. Coba cari buka siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Allah. 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 Allah.
Allah. Allah, sadaqallahul azim. Ya, ya, calon-calon hafal Quran, mudah-mudahan ya, calon-calon surga semuanya ini. Ya, orang coba bayangkan orang hafal Quran tuh bisa memberi syafaat lagi pada orang keluarganya yang 10 keluarga yang sudah dicap masuk surga. Bayangkan, Masya Allah, Quran tuh. Orang yang hafal Quran di antara orang yang jasadnya setengah, begitu dia itu meninggal dunia, jasadnya dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh para malaikat, ya, tidak membusuk. Di antaranya orang-orang yang hafal Al-Quran, baca Al-Quran, termasuk orang yang membiasakan menghafal atau mengamalkan surat Al-Ikhlas. Ya, itu artinya dalam kebajikan itulah di jasadnya itu disucikan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacing-cacing itu tidak bakalan memakannya. Utuh, masih utuh. Banyak orang-orang yang di Jawa Timur, dulu kawan-kawan saya itu seperjuangan atau meninggal dunia kena banjir. Ya, nah. Yang lain itu tidak hafal Quran, yang satunya hafal Quran, yang hafal Quran itu 1 minggu baru ketemukan itu jasadnya itu masih utuh, tidak membusuk sama sekali. Yang satunya itu sudah busuk, sudah pucat, sudah kecut dan lain sebagainya. Jadi orang yang hafal Quran itu hidupnya mulia, ya, hidupnya mulia, dunia akhiratnya itu tidak ada orang yang lebih mulia, ya, setelah para nabi, yaitu kecuali orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, tak malu tapi yang mengamalkan. Hafal Quran ya sudah mulia. Apalagi kalau mengamalkannya dalam ayat-ayatnya, subhanallah. Ya, Quran berjalan dah. Ya, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bencana. Itu orang yang hafal Quran hidupnya berkah. Jangan tinggalkan Al-Quran walaupun kita itu sehari itu membaca cuma 1 ayat. Jangan tinggalkan. Ya. Ini mengungkapkan masalah perang Badar juga perang Uhud. Perang Badar terjadi pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah tentara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 313. Jumlah musuhnya ada 1000, ya. Terus kalau perang Uhud, jumlah orang Uhud, tentara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digerakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa? 950 sampai 1000. Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 950. Tentaranya orang musyrik, orang kafir. Orang kafir apa? Kalau 1000 berarti bandingannya 3.000, ya. Itu terjadi pada tahun ketiga hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini diungkapkan semuanya itu. Baru setelah masuknya Fathul Mekah, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak bala tentaranya sampai 3.000. Pasukan itu 10.000. Jadi menghadapi tentara-tentara orang musyrik, orang muslim itu jumlahnya sedikit. Karena semangat juangnya itu, tekad bulatnya itu luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemenangan, pasrah diri, Allahu Akbar. Bambu runcing melawan senapan masa bisa menang? Ya enggak? Alat apa agak adanya? Ya enggak, cangkul parang panah seadanya itu melawan senjata yang lengkap, musuh-musuhnya orang-orang kafir, orang musyrik, apa bisa menang? Ya? Jumlahnya sedikit, bayangkan, kan? Maka di situ, nah ini mengungkapkan waktu perang Uhud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah gigi depannya itu patah,
Mukanya berdarah. Mukanya berdarah. Sehingga turunlah ayat ini untuk mengungkapkan gimana bisa menang orang-orang musyrik kalau sudah menganiaya, sudah mengeluarkan darah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan menang karena Allah Taala murka. Turunkan bala tentara pasukan Allah Subhanahu Wa Taala 1.000 hingga sampai 3.000 hingga sampai 5.000 pasukan tentara Allah Taala yang terdiri dari para malaikat. Tandanya musawimin, apa tandanya? Gudang-gudang putih, sini selampe kuning, pakai kuda putih. Itu tentaranya Allah Ta'ala, walaupun dibom Bradil atau dan lain sebagainya, tidak bakalan mampus, tidak bakalan mati. Ya, sembiahnya. Maka dimenangkan. Lah orang-orang Yahudi itu percaya itu tentara dari Tuhan. Takut dia, orang-orang Yahudi Nasr. Ya, orang-orang Yahudi tersebut. Ya, terus di sini diungkapkan liyaqta'a tarafam minalladzi, supaya mereka Allah Taala itu ya memutuskan liyaqta'a tarafam, memutuskan atau merusak kepada mereka. Merusak dikocar-kacir dari kekalahan. Menjak paling dah itu kalau menang itu sis itu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu mau ngirim tentaranya, tapi ternyata tentaranya itu kalah dengan pasukan orang Muslim yang jumlahnya sedikit, hanya balang dah. Ya, hanya Allah Taala itu merusaknya kepada mereka. Tarafannya itu pepantan atau golongan dari mereka itu dirusak oleh Allah Taala supaya kocar-kacir. Dari golongan apa? Minal ladzina kafaru, dari orang-orang banyak. Alladzi itu isim mausul, ya. Minal ladzina kafaru. Ya dah. Ini jamak berarti kafaru jamak. Ya. Kalau alladzaina berarti muannas, tasnya, ya. Makanya di sini ya kafarataini biasa diisi. Tapi kalau sini jamak pasti di sininya marji'nya jamak. Minal ladzina kafaru. Ini orang-orang banyak, orang-orang kafir banyak. Ayakabitahum, ya, sehingga mereka itu menjadi apa? Mereka itu menjadi hina dina, ya, sekembalian dari perjuangan peperangan tersebut mereka menjadi hina dina. Tidak ada daya upaya untuk mengalahkan orang-orang Muslim, tentara-tentara orang Muslim tersebut yang dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga fayangqalibu khaibin, sehingga mereka kembali dalam keadaan tidak mendapatkan bawa apa-apa. Mendapatkannya apa? Kekalahan, ya, dirampas bahan-bahannya dan lain sebagainya. Kita yakin komitmen bahwa orang Muslim setia memperjuangi dalam kebatilan, Allah Taala selalu melindunginya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap menolong bagi orang-orang Muslim. Intinya ya, kalau kita mau ditolong oleh Allah Ta'ala itu tawakal wasbir, sabar dan tawakal, pasrah diri kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menghadapi mereka. Kalau amalannya ya enggak, kalau amalannya seperti amalan ibu Nabi Dawud tersebut, apa amalannya itu? Surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ya, amalannya itu apa namanya? Apa namanya yang kemarin tuh yang kami bacakan, lupa saya tuh. Ya. Bukan kami soimin, tapi apa namanya? Istilah jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Ayatnya apanya? Apa tur apal enggak patur? Ayatnya Al-Baqarah. Abarkan jumlahnya. Kaming fiatin, ya, kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Jumlah yang sedikit, kambing fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah, ya, jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak karena dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diamalkan, kalau orang-orang yang ilmu hikmah itu diamalkan untuk menghadapi orang-orang musuh-musuh yang jumlahnya lebih banyak. Kita taburkan pasir, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasrah diri kepada Allah Taala,
dalam menghadapi situasi dan kondisi yang carut marut ini Pak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan keimanan kita, meneguhkan keimanan kita. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana ala ikhwanina wa limu'alina jami'il muslimin wa sabat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamal afiyah wa qina aninas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal dhair. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyadidal mihanal fitnah al amrat asma la yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala'a wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyadidal mihanal fitnah al amrat asma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina tabatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa'in indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tetap dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.